Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung elang terbang di angkasa, membentangkan sayap di atas samudra. Selamat datang di acara pelepasan siswa angkatan ke-13 tahun 2022-2023. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kami akan memandu acara sebagai dua MC. Baik, kita mulai acaranya. Acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kami, Muhammad Khalilullah, Abdul Ghani, dan Abdul Latif. Kepada teman kami tersebut, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ولا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Kepala SDIT Imam Ahmad. Kepada Ustaz Suhadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yayasan serta jajarannya yang telah memberikan dukungan penuh kepada kami, khususnya SDIT Imam Ahmad, sehingga sampailah kepada angkatan ke-13. Untuk kita ketahui bersama, ini bukan merupakan perjuangan yang mudah. Ini tentu melalui perjalanan yang panjang, dan semua ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sumbangsi pemikiran, tenaga, real dan material dari segenap pengurus yayasan dan ikhwan sekalian, sehingga kita bisa membangun Yayasan Al-Hasan ini beserta lembaga pendidikan di bawahnya dengan baik dan lancar. Kita berharap dengan kesamaan visi dan misi, dengan kekompakan ini bisa menjadi cikal bakal kemajuan untuk berdirinya dan langgengnya lembaga-lembaga di bawah SDIT Imam Ahmad. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua siswa yang telah memilih kami SDIT Imam Ahmad sebagai lembaga tempat anak bapak dan ibu menuntut ilmu. Selama 6 tahun mereka bersama-sama kami di sini. Kami memberikan ilmu kepada mereka, dan alhamdulillah kita melihat seiring waktu perkembangan mereka, hari ini mereka telah beranjak dewasa. Semoga dengan ilmu yang telah kami sampaikan selama 6 tahun ini bisa menjadi bekal bagi mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bapak Ibu yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kami seluruh guru dan pegawai di SDIT Imam Ahmad kembali menyerahkan anak bapak dan ibu yang telah 6 tahun ini bersama-sama kami kembali kepada bapak dan ibu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Semoga ini bukanlah perpisahan, tapi ini adalah pelepasan saja, dan kami berharap nantinya ada waktu untuk yang berkunjung ke SDIT Imam Ahmad ya sebagai alumni. Terakhir, harapan kami terkhusus kepada anak-anak kami sekalian, wahai anak-anakku, ingat kalian sebentar lagi akan memasuki ke jenjang yang lebih tinggi. Kalian akan menemui guru-guru yang baru. Kalian akan menemui teman-teman yang baru. Oleh karena itu kita berharap jadilah kalian tetap anak-anak yang soleh dan soleha. Pilihlah teman-teman yang baik di sekolah yang baru nanti. Pilihlah lingkungan yang baik di sekolah yang baru nanti. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Tinggalkanlah segala bentuk kesyirikan. Tinggalkanlah segala bentuk kebid'ahan. Laksanakan perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah yang telah kalian pelajari di SDIT Imam Ahmad sebagai bekal kalian di masa yang akan datang. Ustadz berharap jangan kalian tinggalkan Al-Quran. Tetap membaca Al-Quran sebagaimana kalian lakukan di SD Imam Ahmad. Tetap kalian menghafal Al-Quran sebagaimana kalian lakukan di SDIT Imam Ahmad. Semoga semua itu bisa menjadi kemudahan bagi kalian untuk meraih cita-cita di masa yang akan datang. Mungkin itu pesan-pesan Ustadz kepada kalian. Ustadz berharap semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan di dunia dan dikumpulkan oleh Allah di surganya kelak dengan penuh kenikmatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kealfaan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke acara penampilan pembacaan puisi 3 bahasa oleh teman kami Syarifah Nadina Rahma, Muna Nurtaja, dan Arman Al-Tafnisa. Para teman kami tersebut dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almajuman Al-Tafnisa,
And I'm Sharifah Nadira Rahma. Wa ana Muna Murtaja. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Untukmu Ustadz dan Ustazah kami. Ustadz dan Ustazah kami, Our beloved teachers, Ustazuna wa Ustadatuna. kami terkesima dengan semua kegigihanmu. Setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal, engkau lalui bersama kami setiap hari. Begitu piawainya engkau menata kesabaran, tak kalah menghadapi ragam perilaku kami. We are amazed by your tenacity. Step by step, you go through with us every day. You are so good at managing patience when dealing with our various behaviors. نحن مندهشون من كل مثابرة لقد مررت بنا كل يوم خطوة بخطوة. أنت بارع في إدارة الصبر عند مواجهة سلوكياتنا المختلفة. Ustadz dan Ustazah kami, Our beloved teachers, Ustazuna wa Ustadatuna. kami yang dahulu engkau pahamkan dengan berbagai keilmuan, di mana sebelumnya kami buta pada hal itu. Thank you, Jazakumullahu khairan, for all your hard work. Your teaching has now become a guide for our footsteps. Syukran, syukran, jazakumullahu khairan, ala kulli ma tabdhuluna min al-amal syaq. Asbaha ta'limuka al-an dalilan li jami'i khutuwatina. Kami yang dahulu engkau pahamkan dalam berbagai keilmuan, di mana sebelumnya kami buta pada hal itu. You used to understand in various sciences when before we were blind to it. نحن ما أعددت أن تفهمه في العلوم المختلفة حيث كنا قبل ذلك عمياء عنه. Kami yang dahulu engkau rapikan tak kalah di rumah Allah ketika sholat, meski kami kembali lagi larut dalam gurauan bersama teman-teman. You used to tidy up when you were at Allah's house, when you pray, even though we come back again, like joking with friends. نحن ما كنت تقوم بتركه عندما كنت في بيت الله عند الصلاة حتى لو عدت مرة أخرى لتزاهى مع الأصدقاء. Kami yang dahulu engkau rapikan tak kalah di rumah Allah ketika sholat, meski kami kembali lagi larut dalam gurauan bersama teman-teman. You used to tidy up when you were at Allah's house, when you pray, even though you come back again, like joking with friends. نحن كنتم ترشدوننا إلى تلاوة الكلمات الإلهية وحفظها رزقا لحياتنا. Dan begitu banyak lagi kenangan yang syarat akan makna ketika bersamamu, wahai Ustadz dan Ustazah kami. And so many more memorized that are full of meaning when we are with you. والعدد من الذكريات المليئة والعدد من الذكريات المليئة بالمعاني عندما نكون معكم. Dan hari ini kami telah beranjak remaja, dan sedikit banyak kami telah memiliki asa untuk merangkai masa depan kami melalui sumbangsih ilmu darimu. Today we are teenagers and more of less. We have hope to build our future through the contribution of knowledge from you. اليوم نحن مراهقون وأكثر أو
dan ustazah kami, our beloved teachers, Ustaduna wa Ustadatuna, ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah senantiasa engkau ajarkan, bahkan engkau bukti nyatakan di hadapan kami. you always teach the verses of Allah and the sunnah of the messenger of Allah. Do you even prove that from us? أنت دائما تعلم آيات الله وسنة رسول الله حتى تثبت ذلك أمامنا. Bagaimana mungkin kami bisa mengganti semua hal itu hanya dengan lembaran rupiah? How can we possibly replace all of the things when only rupiah? كيف يمكننا استبدال كل هذه الأشياء بملاحظات الروبية فقط؟ Sementara semua itu adalah bekal yang sangat berharga dan tak akan lekang termakan zaman. While all of that is very valuable profession and will not be timeless. في حين أن كل هذا يعتبر توفيرا قيما للغاية ولن يختفي مع مرور الوقت. Kami berharap semoga segala usaha, keuletan dan kegigihanmu dalam mendidik kami diberi balasan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. We hope that all your efforts, tenacity, and persistence in educating us will be rewarded with a glorious reward from Allah Subhanahu wa Ta'ala. نتمنى أن تنال كل جهودكم ومثابرتكم في تعليمنا أجرا مجيدا من الله سبحانه وتعالى. Semoga kami bisa menjadi anak yang soleh dan soleha sebagaimana yang Engkau harapkan, dan kami bisa menjadi penyejuk pandangan bagi kedua orang tua kami. Hopefully, we can be pious children as you expect, and we can be full use for both of our parents. نأمل أن نكون أطفالا أتقياء كما تتوقع، ويمكننا أن نكون آراء رائعة لكل من والد. Di sawah ada banyak petani, mereka sibuk mencabut benalu. Pada harunya perpisahan hari ini, jasa guru akan kukenang selalu. Baju seragam terlihat gagah, pulang sekolah membawa buku. Takdir berpisah tak dapat dicegah, selamat tinggal teman baikku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan dari perwakilan wali murid kepada Bapak Adi Wassalam kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Pembina Yayasan, yakni Ustazuna Murfa Furota hafizahullah ta'ala, beserta para pengurus yayasan dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD IT Imam Ahmad, Ustadz Suhardi hafizahullah ta'ala. Yang kami hormati para guru dan pegawai SD IT Imam Ahmad. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid SD IT Imam Ahmad angkatan ke-13, dan yang tentunya yang kami cintai anak-anak kami SD IT Imam Ahmad. Saya di sini mewakili wali murid
dari SD Imam Ahmad angkatan ke-13 ini mengucapkan rasa terima kasih kami kepada kepala sekolah dan seluruh guru serta pegawai SD IT Imam Ahmad, di mana selama 6 tahun telah mendidik anak-anak kami dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan kegigihan, sehingga anak-anak kami kini telah berhasil menyelesaikan pendidikan dasar dan memiliki bekal untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, di mana dulunya mereka adalah anak-anak kecil yang belum mengetahui ilmu pengetahuan, dan hari ini mereka tumbuh menjadi generasi yang telah memiliki dasar-dasar ilmu pengetahuan umum dan dasar-dasar dalam menjalankan agama yang benar dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semua jerih payah yang telah Ustadz dan Ustazah curahkan menjadi amal ibadah dan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Tentunya sebaik-baik balasan yakni adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku wali murid, orang tua siswa, memohon maaf sekiranya selama 6 tahun ini kita bersama-sama ada tutur kata kami, ada sikap kami yang kurang berkenan di hati Ustadz dan Ustazah. Dengan kerendahan hati kami meminta maaf. Semoga permintaan maaf kami bisa diterima dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita, dan memberkahi pertemuan ini dan persaudaraan kita ini. Terakhir, harapan kami semoga SD IT Imam Ahmad tetap menjadi lembaga pendidikan yang konsisten menegakkan Al-Quran dan Sunnah, yang kelak akan melahirkan generasi-generasi yang soleh dan soleha di masa yang mendatang. Demikian pula harapan kami, doa kami kepada Allah agar para pengurus yayasan, para pembina yayasan, para orang-orang yang ada di yayasan, semoga Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam mengelola semua lembaga-lembaga pendidikan yang dimiliki. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kata perpisahan dari perwakilan siswa kelas 6 kepada Sofia Fairuza Syukri, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Ustadz dan Ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Bapak dan Ibu wali murid serta teman-teman seperjuangan saya yang saya sayangi karena Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Saya Syafia Fairuza Syukri mewakili teman-teman angkatan 13 SD IT Imam Ahmad tahun ajaran 2022 dan 2023. Izinkan saya memberikan sepatah dua patah kata pada acara kali ini. Teman-teman yang kusayangi karena Allah, selama 6 tahun sudah kita belajar bersama, bermain dan bercanda bersama. Begitu banyak ilmu yang kita dapat, begitu banyak pengalaman yang kita dapat, dan juga begitu banyak kenangan indah yang tidak dapat kita lupakan. Teman-teman yang kusayangi karena Allah, di balik kesuksesan yang telah kita raih, ada sosok-sosok yang telah menjadi pahlawan dalam hidup kita. Siapakah mereka?
yaitu pertama adalah orang tua yang sangat menyayangi kita, yang telah berjuang membanting tulang demi keberhasilan, cita-cita, dan kebahagiaan kita semua. Sosok yang kedua adalah ustadz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merekalah yang telah mendidik kita, menjadikan kita manusia yang berakhlak mulia, yang telah mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan, dan telah mengajari kita Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga menjadi bekal bagi dunia dan akhirat kita. Masya Allah, sungguh besar kesabaran, pengorbanan, dan kasih sayangmu, wahai orang tuaku, wahai guru-guruku. Semua itu tidak dapat ternilai dengan apapun. Semoga jerih payah, usaha, dan pengorbananmu menjadi amal ibadah dan ladang pahala di akhirat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman yang kusayangi karena Allah, tidak terasa 6 tahun sudah kita lewati bersama. Begitu banyak kenangan indah yang tersimpan di dalam memori kita masing-masing. Akhirnya hari yang dinanti pun telah tiba, yaitu hari kelulusan yang akan diumumkan nantinya. Tibalah masanya perpisahan bagi kita. Tidak ada lagi piket di kelas, tidak ada lagi berbaris bersama sebelum masuk kelas, tidak ada lagi canda dan cerita saat makan siang di waktu isoma. Tidak ada lagi piket patroli yang akan kita rasakan di sekolah ini. Sungguh hal ini sangat membuat kita bersedih. Tetapi ini bukanlah akhir dari segalanya. Perjuangan kita tidak sampai di sini, masih panjang untuk dilewati. Tetap semangat dan berjuang untuk meraih cita-cita yang akan kita capai. Ustadz dan ustazah semua, kami mohon maaf apabila selama ini kami banyak berbuat salah pada ustadz dan ustazah. Sekali lagi terima kasih telah membimbing dan mengajari kami ilmu dan pelajaran yang sangat berharga. Kami berharap semua ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi kami semua. Akhir kata, kami mohon kepada ustadz dan ustazah dan juga kedua orang tua agar memberikan kami izin dan restu untuk melanjutkan perjuangan kami ke jenjang yang berikutnya. Semoga kami dapat menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Demikianlah pidato perpisahan ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke acara terakhir, nasihat dari Ustadz Urfa Prota selaku pembina Yayasan Al-Hasanah As-Salafiyah Al-Islamiyah. Kepada Ustadz Urfa Prota kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama, kita memanjatkan puji dan syukur kepada Rabb kita Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia. Kemudian kita bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala teruntuk Nabi yang sangat kita cintai, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pengurus yayasan ini lengkap di sini, ketua ya, juga wakil, demikian juga bidang pendidikan ya, yang saya banggakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Demikian juga ya bapak-bapak dan ibu-ibu guru,
Demikian juga bapak-bapak dan ibu-ibu wali murid kelas 6 SDIT Imam Ahmad dan anak-anakku sekalian. Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita pagi yang cerah ini dalam acara pelepasan ya siswa-siswi kelas 6 SDIT Imam Ahmad tahun pelajaran 2022-2023. Ada beberapa hal yang perlu untuk saya sampaikan. Pertama, saya ucapkan selamat kepada anak-anak ya. Telah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan belajar bukan waktu yang singkat sampai 6 tahun ya. Di SDIT Imam Ahmad yang kita cintai ini satu kebahagiaan tersendiri, dan bagi kita juga ini adalah satu kebanggaan. Kalau disebutkan ini adalah angkatan ke-13 ya, berarti sudah banyak. Apalagi kalau kita melihat angkatan-angkatan awal, angkatan pertama, bahkan juga sudah diantaranya ikut terlibat menjadi tenaga pendidik pengajar ya, guru di SDIT Imam Ahmad. Maka tentu di satu sisi ini adalah kebahagiaan, dan kita berharap pahala yang besar di sisi Allah, bahwa apa yang dahulu kita mengingat ke belakang, gak ada gambaran apapun, karena tanah ini awalnya juga tanah kosong, lagi sepi ya. Tapi kemudian dengan pertolongannya kita dimudahkan untuk mewujudkan mimpi. Iya, bisa kita katakan seperti mimpi. Jadi selamat kepada anak-anak, dan kita juga sampaikan terima kasih banyak telah memilih SDIT Imam Ahmad sebagai tempat belajar. Dan semoga dimudahkan untuk melanjutkan belajar dan terus belajar di tempat ya sebagaimana yang menjadi pilihan. Mungkin ada yang di pondok pesantren, ada di tempat yang lain. Intinya semoga Allah memberikan kepada kalian kebaikan yang kemudian sampai tercapai cita-cita. Yang kedua, juga kepada Bapak Ibu wali murid kita sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya juga, bahwa SDIT Imam Ahmad ini telah menjadi pilihan di antara sekian banyak sekolah dasar, yang mungkin di sana banyak juga sih sekolah yang lebih baik. Akan tetapi SDIT Imam Ahmad yang kemudian jatuh menjadi pilihan. Ya tentu bagi kita ini adalah juga merupakan satu kebanggaan, karena mana mungkin sebuah sekolah tanpa murid, itu mustahil. Maka kami juga sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya, dan juga kami sampaikan jazakumullahu khairan. Kemudian yang ketiga kepada Bapak Ibu guru. Ini ujung tombak bagi kami di lingkup yayasan ini, bagaimana mereka sehari-hari, setiap hari berpikir, berbuat, berjuang bagaimana proses belajar mengajar ini berjalan dengan baik dan lancar. Sungguh ini amanah yang sangat berat, namun Allah mudahkan hingga telah ya sampai pada, kalau ini kelulusan angkatan yang ke-13, yang masih ada tersisa tambah 5 kelas ya kan. Udah ada 18 tingkatan ini, kalau disusun terus ya kan, nggak ada yang diluluskan, kelasnya tambah. Ini luar biasa. Apalagi kalau saya melihat wajah-wajah lama kok betah gitu loh di
SDIT Imam Ahmad digaji berapa? Ada pindah cuma geser sedikit. Ustadz Zahrul itu ya nggak di SD tapi sama saja masih di lingkup kita. Ada apa? Padahal boleh jadi kalau memilih di tempat lain gaji lebih tinggi, atau milih pekerjaan lain penghasilan lebih banyak. Tapi sama tadi, dipilihnya SDIT Imam Ahmad sebagai tempat mengabdi. Ini juga satu kebanggaan bagi kita, dan kita pun sangat mengapresiasi. Kita juga sampaikan jazakumullahu khairan. Ya, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Keempat yang tidak kalah penting, mereka para pengurus yayasan, ya istimewa tentu bidang pendidikan. Ini adalah orang-orang yang selalu berpikir keras bahwa segala yang terkait dengan bidang pendidikan, baik itu PAUD, MDA atau MDTA Ibnu Hajar, PAUD dan SDIT Imam Ahmad, tambah lagi satu yakni Pondok Pesantren Ummul Qura, itu adalah satu payung dalam Yayasan Al-Hasanah As-Salafiyah Al-Islamiyah, yang mana kita semua adalah merupakan keluarga besar. Maka perlu saya beritahukan, mungkin ada yang belum kenal, ya, yang menjadi ketua bagi Yayasan Al-Hasanah ini adalah Bapak Isno Wahno. Dulu sama kuliahnya dengan saya, bukan kuliah saja, kosnya juga sama, ya, di Jogja, di Universitas Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jadi memang kita dari dulu seiring sejalan sampai kerja pun di tempat yang sama sampai sekarang, ya. Wakilnya ada Bapak Fajar. Ya, ringkas saja kalau bidang pendidikan ada Pak Ijang. Ya, sekarang lebih fokus lagi Pak Ijang karena beliau sudah pensiun. Nah, mereka ini yang berpikir keras bagaimana bangunan ada, perizinan ada, ya, guru jumlahnya cukup, gaji gimana? Cukup, ya, untuk tidak terlambat. Maka mereka memang mungkin orang ketemu nggak akan manggil Pak Ustadz, ya, tapi perannya Masya Allah. Kita juga sampaikan terima kasih banyak, ya, jazakumullahu khairan. Taib. Ini secara umum kita sampaikan kepada semua pihak atas terwujudnya kebaikan yang besar ini. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Jazakumullahu khairan. Jadi posisi saya adalah memang sebagai pembina yayasan. Maka sampai sejauh ini kami masih mempercayakan kepada pengurus yang ada untuk mengelola segala bidang yang ada dalam Yayasan Al-Hasanah ini. Maka ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Jadi Yayasan Al-Hasanah ini ada 3 bidang utama. Yang pertama adalah bidang dakwah, karena ini bidang utama, ujung tombak. Sebelum ada sekolah, ya, yang ada terlebih dahulu adalah kegiatan dakwah dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid. Bahkan belum ada lagi Yayasan Al-Hasanah, kita biasa bermusyawarah, duduk bersama, berpikir. Kita gilir, kadang di KPR 1, KPR 2, kadang di rumah Pak Ijang itu. Dulu sekarang masih, ya, di BTN Cendrawasih. Sampai kemudian terlahirlah Yayasan Al-Hasanah. Untuk apa dibuat? Ya, ini untuk memayungi lembaga-lembaga yang akan kita dirikan. Jadi itu tepatnya adalah tanggal 10 Mei 2022, 21 tahun yang lalu. Itu resminya. Adapun kegiatan, ya, jauh hari sudah dimulai. Nah, 3 bidang utama itu, pertama dakwah tadi, kedua
pendidikan. Di bidang pendidikan ini ada sekarang berapa? 4 ya. PAUD terpadu ya. Imam Ahmad, SDIT Imam Ahmad, kemudian MDTA Ibnu Hajar, dan yang terakhir adalah Pondok Pesantren Ummul Qura. Yang sekarang yang ada masih putri, insya Allah ke depan ada putranya. Ya. Maka ini nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Kemudian ada satu lain, bidang lain, yakni bidang umum atau bidang support. Ya, bidang support. Yakni bidang yang berusaha mendukung bagaimana semua program yang ada di bawah Yayasan Al-Hasanah ini bisa berjalan dengan baik. Maka oleh karena itu barangkali perlu juga saya beritahukan bahwa semangat kita yang ada adalah bagaimana terwujudnya kebaikan, dan kita menyadari kalau kita jalan sendiri-sendiri kurang, kalau kita jalan sendiri-sendiri lemah, cacat, maka kita harus bekerja sama satu sama lain. Kenapa itu dilakukan? Ya karena kita menyadari kita ini kurang, kita ini cacat, kita ini jelek kalau sendiri. Kemudian kita juga melihat kita tidak sama. Ada yang dilebihkan oleh Allah dan ada yang tidak. Disinilah kita mesti saling menutupi. Maka kelanggengan dalam bermuamalah, dalam bekerja sama, pertama adalah keikhlasan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Kesampingkan kepentingan lain, cari muka, cari kedudukan, cari keuntungan duniawi dan yang semisal. Kedua, mesti ada saling percaya. Jika tidak, maka cepat atau lambat akan berpisah, dan ini hanya akan makan hati. Ya. Maka ada hal yang perlu selalu kita lakukan introspeksi, muhasabah demi perbaikan. Maka ini satu pengalaman. Kita mengadakan pelepasan siswa-siswi di sini. Sehingga tadi juga saya sama ketua yaitu Pak Isno berbicara, ada banyak opsi ke depan, mungkin di lantai atas kita khususkan. Sekarang kan ini harus nata, ya kan, ya, dan seterusnya. Di atas ini lebih luas, di atas ini karena sampai belakang, ya. Demikian juga bisa di Ummul Qura, kita bikin aula yang lebih besar. Mungkin ada bapak ibu guru yang mau nikah, yang masih jomblo maksud saya kan, bisa diadakan di sana, atau anak-anak kita, ya. Parkir luas, tempat luas. Nah ini justru menjadi apa? Ide. Tapi terlepas dari itu, tetap harus kita memperbaikinya. Karena tadi cukup sedih juga kalau cerita dari bapak kepala sekolah, ya, nasib anak-anak angkatan ini yang kurang kegiatan di luar, ya. Kenapa? Mungkin ego kita kurang memperhatikan kepentingan anak-anak, ya. Ini juga harus dievaluasi. Mungkin mereka nggak protes. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya perlu sampaikan dulu. Jangan sampai nanti ketika saya melanjutkan apa yang perlu, ya, karena ini mungkin agak enak, ya. Tapi bagusnya yang sudah dapat snack dimakan dulu, nanti daripada nggak kemakan. Jangan sampai nanti ketika saya sampaikan, oh iyalah bapak nggak punya anak, enak ngomong, punya. Oh iyalah bapak sekolah, anaknya nggak sekolah di sini, sekolah di sini. Iyalah cuma 1, 5. Saya sampaikan bahwa anak saya 5,
2 laki-laki, 3 perempuan, supaya faham agar bahwa kita harus memikirkan kepentingan anak-anak, ya. Dan berarti saya bicara ini karena telah mengalami. Saya juga agak sedikit prihatin, kok sampai bisa sedemikian rupa, ya. Kok sampai bisa sedemikian rupa. Bahkan kelima anak-anak saya itu semua lulusan sini. TK-nya, SD-nya. Kalau SMP-nya enggak. Ummul Qura belum berdiri. Sekarang kelas berapa paling tinggi? Kelas 3 SMP. Anak saya yang paling bungsu sementara, ya kan, itu sudah kelas 1 SMA. Udah kelas 1 SMA. Jadi semua anak saya lulusan sini. Kenapa? Dari dulu kita sering kumpul, termasuk dengan kan baru Ustaz-Ustaz. Kita harus menjadi yang pertama, menjadi contoh, menjadi kelinci percobaan, banyak berkorban. Dulu sekolah ini bukan gedung kayak begini, papan. Sekolah ini nggak ada, belum ada izinnya, nggak ada piala, nggak ada piagam, nggak ada akreditasinya. Gurunya awalnya cuma 2. Kita tahu persis segala bentuk kekurangan itu. Maka justru kita melihat kekurangan itu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kekurangan. Paham maksudnya? Agar kekurangannya itu makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Ya. Dan kalau anak sudah 5 itu kira-kira menurut antum, apakah semuanya berjalan mulus? Tidak pernah ada masalah? Antum yang punya anak, yang punya anak disekolahkan di sini. Kemudian demikian juga pengurus. Pak Esno itu anaknya semua juga sekolah di sini. Nah, jadi kita bukan hanya memberikan teori menuntut, tapi juga memberikan contoh. Sehingga dalam hal ini perlu diperhatikan, yang harus diberitahukan bahwa sebenarnya apa yang telah ditetapkan, banyak hal ini. Kenapa kita memilih menjadikan SDIT, atau kenapa kita kemudian menetapkan uang masuk sekian, SPP sekian, itu sudah betul-betul perhitungan di atas perhitungan. Maka salah besar, catat baik-baik, salah besar ketika ada yang mengasumsikan bahwa kita tidak tahu bahwa di antara kita ada orang-orang yang lemah, ada yang miskin, ada yang tidak mampu, sehingga kita menyangka semua wali murid adalah orang-orang yang mampu, yang kaya, sehingga kita membuat keputusan berpihak kepada mereka. Salah besar. Perhatikan, pertama, pengurus tidak ada yang kita bayar 1 rupiah pun, padahal aturannya mereka boleh dibayar. Yang nggak boleh dibayar hanya saya. Kenapa? Ada yang tahu? Pernah baca undang-undangnya? Ada yang pernah baca undang-undangnya? Atau perlu saya share? Karena pembina memang tidak boleh. Karena pembina inilah yang menentukan siapa yang menjadi pengurus dan seterusnya, ya. Mewakili seakan kalau apa itu, kalau harta itu semacam pemilik. Nanti kalau seandainya mati itu pun akta notaris mesti yang dituntut untuk menyetujui ahli warisnya. Tetapi bukan berarti ini milik pembina. Di satu sisi bukan milik pembina, tapi pembina tidak boleh mendapatkan bayar. Tapi pengurus boleh. Terbayang enggak kalau pengurusnya dibayar? Kepada siapa dibebankan? Paham? 1. Kedua, banyak pihak-pihak yang memberikan kepercayaan kepada kita dengan infaknya, untuk beli tanah, untuk beli semen, dan seterusnya. Bagaimana kira-kira?
kalau seandainya nggak ada orang yang infak, dan saya tahu persis di antara yang berinfak itu orang-orang yang tidak punya anak. Itu yang saya sedihkan. Dia tidak punya kepentingan di sini, nggak punya anak. Kalau kita kan punya anak, ya kan? Walaupun saya sudah nggak punya anak yang sekolah di sini, cucu-cucu saya diharapkan sekolah di sini. Mereka mau nyumbang banyak di sini. Terbayang nggak kalau nggak ada infak dari kaum muslimin? Ini sebagian saja ya nanti. Ketiga, kita berusaha membuat usaha-usaha ya sejauh kemampuan lah. Seperti yang dilihat itu ada RO, ya, ada lagi dibuka toko, ya. Itu untuk apa? Untuk mensupport lagi. Bahkan khusus istimewa untuk yang bagian pendidikan. Dari awal kita minta keluarkan dari setiap 1 galon 100 perak, 100.000 ya, 100 zaman dulu, 1.000 rupiah ya, untuk 1.000 atau 100? 100 ya, benar 100 bukan 1.000, karena 100, 1.000 banyak kali ya. Dan itu sudah dari dulu. Tanyakan benar. Untuk apa? Mensupport bagi anak-anak kita yang tidak mampu. Ada program DIPA dari dahulu, dana infak pendidikan anak. Sehingga ya mohon ini dengarkan dan dibuka telinga, karena ada orang yang komplain, kenyataannya banyak juga yang mendukung. Gampang kok pendukung itu nih. Ya kita nampaknya begini-begini saja, tetapi apa yang beredar di tengah ya, masyarakat itu tahu. Jempol-jempol yang menempel di situ pun juga tahu, mudah sekarang itu zaman begini. Nampaklah semua. Oh, begini di depan, begitu di belakang. Maka untuk mengklirkan agar semuanya menjadi bagus dan lurus. Nah, setiap saatnya, setiap semester minimal kita kerjasama dengan bidang pendidikan. Lihat list anak-anak yang tidak mampu membayar, siapa saja. Kemudian di screen lagi dari situ. Tidak membayar itu ada yang memang tidak mampu, ternyata setelah dilakukan investigasi ada yang sebenarnya mampu, tapi mungkin untuk membayar yang lain dulu ya kan, nyicil di tempat yang lain yang nanti kalau enggak barang ditarik ya. Maka ya kalau mampu kita tutupi semua, kalau enggak ya kita prioritaskan yang memang benar-benar tidak mampu. Itu namanya dana apa? DIPA, Pak Ajisman yang pegang, dana infak pendidikan anak. Masih ada? Oh masih ada PPAYD. Apa itu? Ya, peduli pendidikan anak yatim dan duafa. Tahu arti duafa enggak? Duafa lemah, miskin bahasa kita. Kenapa ada kata duafa? Karena anak yatim juga nanti bisa saja ya umur 12 ada yang sudah balik ya kan. Ya. Tapi tetap kita berikan kalau memang dia ternyata belum mampu. Sehingga program ini betul-betul dari TK sampai lulus SMA kita support. Saya sendiri yang entry datanya itu berapa ratus juta ya. Tapi ingat, tidak 1 rupiah pun saya pegang. Itu kalau strategi saya itu, saya nggak mau pegang uang. Tanya dari dulu kan, ya mau. Nggak pegang uang saja orang kadang mikirnya kita dapat banyak, apalagi sempat pegang uang banyak. Dan ada beberapa tipe. Ini perlu disampaikan. Ya harapannya itu ya nanti ada yang mau bergabung. Ada yang donatur tetap. Kalau tidak mau jadi donatur tetap, hubungi Bapak Fajar. Silakan Pak, ini untuk anak yatim saya titip sekian. Dan alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan baik.
Ini diantaranya dan begitu seterusnya. Ada bidang sosial yang mensupport. Kemarin barusan laporan untuk kepentingan ambulan itu minus. Itu kita tentu butuh dana untuk tetap jalan, untuk membantu kita. Prioritas juga yang lemah. Sehingga kalau ada menyampaikan misal, kita di sini ini bukan orang kaya semua, Pak. Wali murid juga bukan orang kaya semua, ada yang lemah. Pertanyaan saya, sejak kapan Anda tahu itu? Sejak kapan? Paham? Pertanyaan kedua, apa yang sudah Anda perbuat? Nah, taib. Nah, inilah yang saya sampaikan. Program-program yang ada di sini sebenarnya, masya Allah, ya, itu sudah kalau saya lihat luar biasa. Itu yang terkait dengan pendidikan. Yang tidak terkait dengan pendidikan juga ada, yang juga berpihak kepada wong cilik tadi. Sebagian wong cilik itu pembelaan itu bahasa politikus. Dia mengatakan begini, membela wong cilik, tapi dengan ucapannya saja, tapi dengan perbuatan tidak ada. Ini gaya-gaya politikus. Ini harus dihindarkan. Mari kita berbuat dengan perbuatan nyata. Selain di bidang pendidikan ada nggak? Itu ATM beras. Walaupun ATM-nya rusak sekarang, programnya tidak rusak, tetap jalan. Untuk siapa? Pak Ijang dapat? Pak Fajar dapat? Pak Isnal dapat? Tidak ada yang dapat pengurus. Sekarang jalan. Kalau mau lihat berasa tumpangnya di dalam sini. Bentar lagi akan mengadakan sunatan massal. Berapa Pak Hasan yang mau dipotong burungnya? Hah? 20 minimal. Gratis. Ya gratis itu bukan uang saya, uang kita maksudnya. Maka silakan coba. Begitu. Ya. Jadi kadang sebagian kita memang belum tahu, ini perlu terpaksa sih diberi tahukan ini program. Dan masih ada program-program yang lain yang kita harapkan. Akan tetapi bagaimanapun memang itu kurang. Kita akui kurang, maka kita berusaha untuk memperbaikinya. Masih banyak yang belum tersentuh. Tetapi kita hanya dibebani oleh Allah sebatas kemampuan kita. Lebih daripada itu kita istighfar. Taib. Maka hendaknya hal ini kita sama-sama support dalam bentuk wujud perbuatan nyata. Dan berikan kepercayaan kepada orang-orang yang memang kita mempercayakan sesuatu kepada mereka. Kemudian jauhkan dari hal-hal yang sifatnya justru mengikis atau menghilangkan kepercayaan yang sebenarnya itu bukan urusan kita. Misalkan padahal kita nggak mikir kan ini untuk apa. Apakah memang kita perlu sekali ini untuk apa? Uang sekian untuk apa? Uang sekian untuk apa? Kalau seandainya jujur kita menginginkan informasi itu, datang kepada pengurus, insya Allah akan diberitahu. Tapi kalau tujuannya hanya menggiring opini, menebar fitnah, ya, menghilangkan kepercayaan, maka kita berkewajiban yang dari dulu bagaimana kita berusaha membangun kepercayaan orang, menjelaskan hal ini, ya, karena tidaklah sesuatu yang bagus bentuk-bentuk buruk sangka yang sebenarnya. Padahal kalau seandainya tahu ternyata minus, apa kemudian mau nomboi? Ternyata pengurus tidak dibayar. Yang kalau kita sendiri disuruh jadi pengurus belum tentu mau. Banyak lagi kehematan yang dilakukan. Apa bentuk-bentuk gotong royong kerja bakti yang belum tentu kita sendiri mau ikut gotong royong dari kerja bakti. Coba kalau dibayarkan berapa lagi yang harus dikeluarkan? Silakan catat aja semua, uangkan aja semua. Banyak, ya, yang belum tentu kita mau.
Maka oleh karena itu, sekecil apapun kebaikan itu Allah akan balas. Jangan sia-siakan ketika kita punya kesempatan andil dengan harta kita, dengan waktu kita, dengan pemikiran kita. Maka saya punya satu cerita dari seorang di antara kita. Ustaz, terus terang, apa Pak? Dulu saya tinggal di sana Pak. Terus ngapain? Ya sekarang sudah pindah di sini. Dulu saya adalah orang yang paling banyak protes, ya, paling banyak komplain. Bahasa orang sekarang apa? Vokal. Kalau sekarang enggak. Ngapain enggak? Setelah saya aktif di sini, setelah saya melek, ternyata, ya, ternyata saja. Contoh apa Pak? Luar biasa. Saya lihat anak-anak bermain bola dalam masjid, dangdung. Marahlah saya datangi. Keluar, main bola gak boleh dalam masjid. Nah, keluar mereka. Saya pulang. Baru kaki melangkah beberapa langkah, ya, kok ada suara lagi. Tengok belakang. Loh, kok sudah main bola di tengah dalam masjid lagi. Memang gak mudah. Itu satu contoh yang, maka saya kalau ada begini begitu, saya sering membantu menjelaskan hal tersebut. Maka yang harus diketahui, apa yang kadang mungkin sebagian kita memandang rendah, yang disebut orang-orang lemah, orang-orang miskin tadi, seakan-akan kita tidak tahu keberadaan mereka. Ketahuilah, kita bersama dengan mereka. Di mana? Sama-sama duduk dalam majelis taklim, mereka hadir. Di mana? Ketika gotong royong, mereka hadir. Jangan pandang hina. Dan biasa kita bicara, sehingga dari mereka kita tahu, Ustaz, kalau nggak mampu gimana Ustaz? Oh ya, bisa kita bicarakan begini begitu. Kita juga punya data anak-anak yatim yang belum bisa kita santuni berapa. Data orang-orang miskin yang pantas diberi beras siapa? Data orang-orang yang pantas diberi zakat lengkap. Maka kalau jujur Anda bertanya, tanya kepada pengurus. Jangan sebenarnya nggak butuh informasi itu kemudian menyebarkan, ya, informasi yang sebenarnya menggiring opini. Saya mengatakan begini sebagai bentuk kewajiban saya membangun kepercayaan. Karena hilangnya kepercayaan adalah sebuah musibah, dan itu bisa terjadi karena sebuah fitnah, ya. Maka di sini dibutuhkan kejujuran, keikhlasan, dan saling percaya. Taib. Terakhir, kami sangat menyadari segala macam bentuk kekurangan yang ada, karena kami tahu banyak kekurangan. Masjid ini aja kurang pintunya, kurang jendelanya, kurang karpetnya, kurang AC-nya, toilet kurang banyak, kurang keramik, apalagi SD ini kurang karena sudah mulai menolak. Ada tuntutan untuk bangun SD lagi. Kita tunggu, nanti mungkin kalau sudah di sana ramai kita bangun di sana saja. Banyak yang kurang. Pondok Ummul Qura itu kurang apa sekarang? Ya kurang lokal kelasnya, kurang asramanya, kurang masjidnya. Kalau kita tahu ada satu kekurangan, bagaimana kita menutupi kekurangan tersebut begitu? Jangan cuma nunjukkan ke orang, masjid ini kurang begini, nggak kayak masjid di Pekanbaru itu. Masya Allah, taraf hotel. Yuk kalau gitu sama-sama bersihkan gotong royong. Pak, kami ada acara keluarga. Nah ini masalah. Akhirnya juga begitu. Kita suka kebersihan, tapi untuk bersih-bersih, maaf Pak, kita suka kalau disiplin rapi. Tapi kalau harus kita yang disiplin rapi, harus kita sendiri yang tidak terlambat, aduh Pak, maaf. Enggak. Jadi kita harus jujur, konsekuen.
Maka sekali lagi dengan segala kekurangan yang ada, saya pribadi sebagai pembina dan juga mewakili pengurus yayasan, bahkan mewakili pihak sekolah, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada wali murid, istimewa kepada anak-anak, ya, istimewa kepada anak-anak. Mungkin kalian tidak banyak punya cerita, ya, kalau duduk mungkin dengan teman yang lainnya, tapi nggak ada masalah. Mudah-mudahan itu akan tertutupi ketika nanti kalian di SMP atau di SMA. Mudah-mudahan nanti banyak kegiatan, ya. Tapi ya itu tadi, sesuai dengan sekolahnya atau pondoknya masing-masing. Dan ajakan kami, mari kita sama-sama membangun kebaikan, apakah itu pendidikan, dakwah terkait dengan tempat ibadah sebagai bekal kita di akhirat. Dan catat bahwa muslim yang baik adalah seorang muslim yang dia itu, ada yang tahu hadisnya, min husni islamil mar'i, merupakan bagusnya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan apa-apa yang ada dua unsur ini. Maknanya ini, kandungannya memang itu, apa-apa yang bukan merupakan urusannya dan apa-apa yang tidak ada manfaat baginya. Jadi merupakan bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan apa-apa yang bukan merupakan urusannya dan tidak ada manfaat baginya. Kadang kita terlalu kritis menanyakan apa yang ada pada orang lain. Itu waktunya untuk apa? Itu hartanya untuk apa? Ini ngapainnya? Tanyalah diri sendiri. Kita setiap hari dikasih oleh Allah waktu berapa satu hari? 24 jam. Kalau seminggu 24 jam kali 7 berapa? Masa 1 jam untuk baca Al-Quran saja nggak ada? Masa 1 jam untuk duduk dalam majelis taklim, majelis ilmu? Tidak ada. Itu lebih bermanfaat. Itu jauh lebih bermanfaat. Sementara untuk yang lain bahkan nggak ada manfaatnya, bahkan ada madorotnya. Kita punya waktunya. Maka sesuatu yang bermanfaat sebagai seorang muslim, dia harus lebih bersemangat mendapatkannya. Ikhris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah kamu untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dirimu. Akhirnya saya mohon maaf bahwa kalimat yang saya sampaikan ini panjang lebar, karena ini adalah kesempatan bagi kita untuk, ya karena tidak banyak mungkin bertemu, menyampaikan, menjelaskan. Karena di antara orang tua, ya wali murid, juga masih ada adik-adiknya yang, ya, abangnya yang sekelas di sini, yang semula ragu-ragu, ini masa nggak punya perhatian kepada masalah sosial, kepada, ya kan, orang-orang lemah. Nah, kita jelaskan sehingga memantapkan. Oh iya, tapi kami tetap mengakui tetap ada kekurangannya. Maka kami memohon maaf atas semua bentuk kekurangan tersebut dan mengajak, mari kita sama-sama mengurangi kekurangan itu. Akhirnya sekali lagi saya sampaikan kepada anak-anak, selamat, dan Bapak doakan semoga Allah selalu berikan kepada kalian kemudahan untuk melanjutkan pendidikan kalian sampai yang setinggi-tingginya. Kita berharap ada yang sampai doktor bahkan, tidak tanggung-tanggung, ya. Ada yang sampai doktor, dan kalian bermanfaat bagi diri kalian, orang tua kalian, dan juga masyarakat. Dan jangan lupa berterima kasih kepada orang tua, ibu bapak, dan guru-guru kalian. Allah alam shawab. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakallahu khairan kepada Ustaz Rufaq Murata. Demikianlah
Rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama. Saatnya kami berdiri Bekerja seharian mencari nafkah, nelayan laut untuk menjala ikan. Terima kasih kepada Ustaz dan Ustazah. Tunjuk ajarmu tak akan kami lupakan. terus berusaha jangan putus asa dan lupa tawakal kepada Allah Ta'ala. Selamat berjuang kawan-kawan semua. Semoga kita semua sukses di sekolah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويقلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجته